juga akan diteguhkan dengan kesaksian daripada orang percaya. Dan mari hari ini saya juga mau mengundang Mbak Lena. Mbak Lena kita tahu bahwa dia bekerja sebagai pimpinan dari imagery kreatif yang kalau saudara lihat di Museum Nasional, ya digitalisasi di Museum Nasional itu yang ngerjakan tuh dia, orang di belakangnya itu dia, ya imersif yang ada di hub hutan imersif yang baru menjadi populer di Indonesia itu beliau yang mengerjakan dengan hal yang sangat kreatif, orang-orangnya luar biasa. Dan tapi saudara tahu bahwa berapa tahun saya kenal Lena adalah orang yang menjadi penderita autoimun yang cukup kronis. Tapi saudara itu tidak menghalangi dia. Dan semangatnya itu melayani Tuhan, bekerja. Dan setiap kali saya mendengar perkataan dia selalu berbicara mengenai bangsa ini. Selalu berbicara mengenai apa yang akan bisa kita kerjakan, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Nah hari ini saya mau kita juga bisa mendapatkan kekuatan. Dan saya mau mengundang Mbak Lena untuk bisa memberikan kesaksian. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan kepada kita. Amin, haleluya. Selamat malam Pak Markus, terima kasih Pak Markus untuk kesempatannya. Sebenarnya mungkin saya boleh ngajak ibu saya nggak Pak? Soalnya kayaknya ibu saya nih jadi kan kesaksian. Nah saksinya hidup saya tuh ya ibu saya gitu. Ini ibu saya, Mami memperkenalkan diri, namanya Ibu Nini Sinambela. Jadi ayah saya itu orang Batak, nah ibu saya tuh orang Jawa. Ayah saya dari Porsea, itu deket Balige, deket Sungai Asahan, dari kampung banget deh gitu. Nah ibu saya ini orang Jawa, orang Kudus, jadi dari ujung ke ujung nih. Nah lahirnya saya gitu, jadi agak aneh. Peranakan Jawa Batak, betul. Nah mungkin saya mau cerita pertemuan saya dengan Tuhan aja kali ya. Saya sebenarnya nggak mau sedih-sedih nih Pak, mungkin saya singkat aja. Jadi waktu 2008 saya itu sakit, tiba-tiba saya sakit keras. Saya harus bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin pas bagian saya sakit ibu saya yang cerita deh. Kira-kira Mami waktu aku sakit gimana? Rasanya. Perkenalkan saya tadi Lena adalah guru saya satu-satunya. Terus papinya sudah tidak ada dari 2003. Jadi saya punya anak 3. Terus kakaknya Lena baru 4 tahun yang lalu meninggal. Padahal dulu sering ke gereja di Morning Star, ya mendadak. Jadi dia adalah jadi penopang dalam hidup saya. Jadi kalau boleh ceritanya urut-urut. Iya, urut. Iya. Jadi Lena aku sakit ini dulu. tahun 2008. 2003 ayah saya meninggal. Usia saya itu masih sekitar 26 tahun. Jadi baru early kerja lah. Nah keluarga saya itu kakak saya justru malah lebih telat lagi kerjanya ketimbang saya. Jadi di umur 26 tahun saya jadi kepala keluarga tuh. Jadi pasangannya mami saya. Menghadapi segala masalah gitu. Terus di 2008 saya sakit keras. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu saya pikir hidup saya udah tinggal ngitung waktu. Terus tapi Tuhan kasih kesabaran. Ternyata Tuhan pelihara saya. Pertama, saya nggak pernah kekurangan sepeser pun uang untuk saya berobat. Bisa aja Tuhan kasih saya duit, di mana saya sebenarnya nggak pikir bahwa saya bisa dapat duit itu. Saya pernah nemu duit di airport, itu hampir 50 juta ya Mam. 50 juta saya ketemu duit di dalam amplop.
yang ternyata Ceritanya, sorry. amplop itu tuh uang GST refund seseorang yang saya tahu dia nggak mungkin ambil. Jadi dia tuh adiknya Sultan Brunei, karena ada namanya dan di situ ada GST refundnya. GST refundnya kan 3% ya. Jadi ibu bapak kebayang nggak kalau GST refundnya 50 juta, belanjanya seberapa dia? Dan itu tertinggal, tergeletak, nggak ada orang, saya tungguin. Ya itu pertama kali saya pikir itu kejadian biasa, kebetulan gitu. Tapi memang selama sakit saya mencari Tuhan ya Mam. Saya pelajari semua agama. Ceritain sakit apa? Saya sakitnya sakit lupus. Lupusnya tuh saya bisa, saya luka tapi saya nggak benturan apa-apa. Jadi di kulit saya tuh melepuh sendiri. Mukanya. Terus muka saya tuh hancur karena ya melepuh kayak kebakar. Terus persendian saya tuh kayak kejepit pintu tapi konstan gitu. Kalau kita habis kejepit pintu kan setengah jam tuh ngilunya. Nah kalau saya enggak, jadi terus sakit. Terus saya mesti minum painkiller tuh banyak sekali. Dan di situ saya cari tahu sebenarnya salah saya apa, dosa saya apa. Jadi disitulah pergumulan saya dan itu saya masih umur belum 30 tahun. Jadi kok saya mudah banget sih Tuhan dapat penyakit gitu. Nah tapi gitu ternyata Tuhan menyertai saya di setiap langkah saya. Jadi saya nggak pernah kekurangan uang. Ada aja, bahkan di lowest point of life saya, di saat saya cari tahu tentang Tuhan, dia nunjukin dengan saya bertemu dengan seseorang di pesawat. Mungkin Bapak Ibu di sini sempat ada yang kenal dulu di Morning Star, ada yang namanya Ibu Yuli. Ibu Yuli, ya, yang sekarang jadi guru grooming. Nah, itu tiba-tiba dia ngajak ngobrol saya, tapi gaya ngomongnya tuh kayak judes aja gitu. Kamu sakit ya? Sakit apa gitu? Terus kamu berobatnya ke Singapura? Iya. Duitnya dari mana? Ini ibu-ibu kok judes amat gitu. Tapi ada perkataannya dia yang pas banget momennya tuh sore-sore. Ada cahaya dari jendela pesawat. Dia ngomong kata-kata gini, shit and miracles happens every day to everyone. People change, come and go, but God is with you. Dia ngomong gitu loh. Dia ngomong gitu. Dan itu saya gak bisa pernah lupa. Oh iya ya, ngapain saya miserable gitu. Shit, miracles happens every day. Terus dia ngomong gini, mertua saya udah dibalon, dipasang ring 5 biji, terus cuci darah ini. Dia ngomong as if it's easy. Tapi mulai dari momen itu saya berpikir, bener banget gitu. Shit terjadi, miracles terjadi, and it's every day. As long as you live, but I'm with you. Itu kayak, oh ada, ternyata Tuhan ada. Entity itu ada. Sebab saya cari dia bukan cuma sekedar saya ke gereja. Saya baca seluruh tentang agama. Saya pelajarin metafisika. Saya pelajarin semua yang mau feng shui ya Mama. Feng shui apa semua. Dari semua yang saya pelajarin itu, saya melihat Tuhan di situ. Termasuk bagaimana cara Tuhan bekerja dan it's amazed me. Dan I'm content. Saya nih nggak lagi melihat kebahagiaan saya atau hidup saya harus seperti orang lain. Yang seperti A, B, yang sukses karirnya, yang banyak duitnya. Ternyata enggak gitu. Jadi konsep saya semuanya tentang kehidupan banyak berubah. Begitu pertemuan-pertemuan saya dengan Tuhan.
Nggak lama dari situ saya punya penyakit lagi. Saya nggak bisa makan. Ini lebih aneh lagi. Bisa saya 3 hari nggak makan, sama sekali nggak makan. Setiap lihat makanan muntah gitu, kayak nggak mau makan. Terus itu saya bisa 3 hari nggak makan sama sekali, cuma minum air putih. Saya juga bertanya lagi, Tuhan ada apa sih gitu? Saya kena apa sih gitu? Tapi dari situ saya berdoa, terus saya kayak baca sebuah tulisan yang bilang bahwa ketakutan manusia yang terbesar adalah ternyata nggak makan, hidupnya nggak makan. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit, nggak bisa makan. Semua alasannya untuk makan. Tapi sebenarnya manusia bisa loh nggak makan 3 hari. Jadi sebenarnya apa nih Tuhan? Tuhan lagi ngajarin apa lagi ke saya Pak gitu. Nggak lama ternyata berselang dari itu, kakak saya yang sehat nggak punya penyakit, yang selama ini saya yang sakit, baru menikah di bulan Januari, kemudian istrinya hamil di bulan Maret, dia kena penyakit jantung, tiba-tiba meninggal dengan istrinya yang dengan istrinya yang sedang mengandung. Sementara kita nih kayak tinggal berdua ya Mam, karena kakak saya tuh tadinya kita kalau ke gereja bertiga gitu, sampai akhirnya dia meninggal, tinggal kita berdua. Dan akhirnya saya yang bertanggung jawab, bukan jadi ibu ya, tapi jadi ayah untuk anak almarhum kakak saya. Di mana saya berpikir ini aneh gitu, Tuhan aneh. Pertama dia bikin saya jadi seperti nggak mau berkeluarga, tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya punya anak. Saya punya anak juga bukan jadi ibu, jadi bapak. Weird, semuanya seperti nggak skenario yang biasa ya. Tapi akhirnya saya berpikir gini, semua logika saya itu ternyata nggak masuk di dalam teori ketuhanan atau spiritual. Karena apapun yang kita pikirkan manusia itu secara logik, begitu di situ ada kekuatan spirit, kekuatan Tuhan, apapun akan terjadi. Dan ternyata hidup saya yang udah saya atur, pengennya begini, maunya begitu, ternyata nggak ada kuasa. Pada saat orang yang membuat, bukan orang ya, pada saat kekuatan yang dalam hal ini adalah Tuhan menciptakan saya dengan purpose saya, ternyata dia punya rencana yang gak bisa saya tebak. Jadi mulai dari saat itu saya percaya hidup saya tuh bukan punya saya. Hidup saya tuh seperti Tuhan yang menciptakan handphone, ada handphone A, B, C, D, E. Nah itu gak ada yang pernah sama. Jadi hidup saya pun gak mesti sama seperti orang lain untuk memenuhi purpose saya dalam hidup. Gitu. Dan jadi prinsip hidup saya satu Pak, kebahagiaan saya gak didefine oleh orang, tapi kebahagiaan orang mendefine hidup saya. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya, yang saya nggak usah tebak-tebak deh, nggak usah pikir-pikir deh, lemesin aja. Tapi Tuhan selalu hadir, mengequip, mendampingi saya, mengarahkan saya kemana saya harus memenuhi purpose saya. Dan di situ saya jadi konten. Saya nggak pernah rasa kesepian, saya nggak pernah rasa kekurangan, saya nggak pernah rasa mesti ingin memiliki seperti orang lain. Yang paling simple nih Pak, teman-teman saya nih kalau cewek-cewek ngumpul,
pengennya punya suami kaya. Biar bisa beli ini itu, biar bisa jalan-jalan ke luar negeri atau apa. Kalau saya enggak, doa saya cuma satu. Tuhan, bawa saya melihat ke tempat-tempat di mana saya tuh bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan bisa bilang, wow, you are great. Dan itu yang selalu Tuhan bawa saya kemanapun. Jadi saya bisa keliling dunia, kemanapun saya mau saya bisa Pak. Karena Tuhan bersama saya. Jadi itu yang saya pegang. Jadi kami ini tinggal berdua. Itu ya Mam. Ya Mami gimana? Jadi Bapak Ibu maaf terlalu panjang, mungkin dia cerita terlalu curhat di depan gereja Pak Markus. Saya juga tadi bilang kenapa kamu jadi stres? Aku stres Mam kalau mau ngomong begini. Jadi karena aku ngerasa saya tuh orang biasa-biasa aja gitu. Jadi saya tambahin Bu, jadi waktu dia dapat uang itu, dia itu jam 6, jam 7 malam. Mami, soalnya Bu karena kami uangnya cukup, jadi kalau dia berobat itu berangkat subuh, pulang sore, pulang malam, pesawat malam. Nah dia di bandara tuh bilang, Mami aku nggak beli oleh-oleh karena aku nggak ada uang. Duit aku udah habis buat beli obat. Soalnya kalau tebus obatnya itu 3 bulan sekali. Jadi nanti untuk 3 bulan berobat lagi. Jadi dia berobat itu hampir 5 tahun. Begitu dokter bilang, ya harus dijalanin. Jadi ya diikutin dan ketahuan bahwa dia kena lupus itu 1 tahun. Jadi berobat di Jakarta itu udah muter-muter dan tidak tahu bagaimana caranya. Dia tiba-tiba apa sih kalau zaman sekarang ngomongnya searching apa nyari dan dia berobat di mana, dan dia berobatnya di rumah sakit Nuh di Singapura. Nah jadi kita setiap berangkat kita berdoa dulu. Gue bilang Mami uang aku cuman segini, dihitung dulu soalnya nanti kalau lagi ada uang saya sama dia, saya anter gitu kan. Nah tapi kalau lagi nggak pas-pasan, dia berangkat pagi, langsung malam baru pulang. Nah pas malam itu dia bilang Mami aku nggak beli oleh-oleh ya, karena aku nggak ada uang, duitnya habis. Nggak lama 10 menit kemudian, aku ini dapat amplop Mami gini-gini. Nah dia udah nyari-nyari itu Bu, mau dikembalikan ke saya bilang jangan, itu bukan hakmu. Saya bilang gitu, itu bukan hakmu, kamu nyari siapa yang punya. Coba kasih ke satpam, apa kalau di sana kayak security gitu. Terus dia cari-cari karena udah sekitar jam 9 malam jadi nggak ada. Dan uang itu Ibu posisinya kata dia adanya itu di tempat charger, gadget jadi charger. lagi ngecas handphone. Nah mungkin itu di situ. Jadi saya cuman bilang ya itu sudah rezekimu. Saya bilang kalaupun kamu kembalikan ke orang itu belum tentu juga kamu mau kasih siapa. Itu pertama. Yang kedua, bukan karena itu ini hak orang kita ambil. Ini adalah berkat dari Tuhan. Karena kamu tadi bilang nggak ada, langsung dibayar kontan sama Tuhan. Dan sampai sekarang uang itu juga ada masih yang dolar-dolar yang kecil-kecilnya masih kita simpan, dan alamatnya itu dari Malaysia. Brunei. Jadi yang saya maksud itulah kebaikan Tuhan, dan itu kesaksian yang luar biasa buat kami, dan dari seumur hidup rasanya itu nggak pernah kita lupakan. Jadi rupanya begitu ya, Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya, begitu kontan dia kasih, begitu kontan dia ini kan. Jadi dengan perjalanannya waktu itulah 5 tahun dia itu. Jadi Tuhan mau mengangkat Lena itu muter-muter dulu gitu loh, muter-muter nggak karu-karuan, dibanting-banting dan dulu. akhirnya sampai sekarang dia dengan sakit Ibu, dia belajar mapping, belajar bikin iklan, belajar bikin macam-macam kayak gitu. Jadi dia tidak kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, tapi kerjanya apa. Jadi nggak nyambung gitu sebetulnya. Sekolahnya di ekonomi, tapi sekarang kerjanya bikin konten mapping kayak gitu. Jadi ya itulah semuanya Tuhan baik, dan hingga hari ini luar biasa jadi berkat bagi banyak orang. Mudah-mudahan dimanapun dia berada, kami mohon biar sehat. Kita udah tua. Demikian Bapak Ibu kesaksian kami.